Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, di sini perkenalkan nama saya Nata Wijaya, NIM 2103201114. Di sini saya sedang mengerjakan tugas video MK pengolahan perkebunan kelas semester 7 kelas B. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan pasca panen kelapa sawit atau yang disebut dengan PKS. Di mana yang pertama ada jembatan timbang. Jembatan timbang merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit, yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data kuantitas masuknya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Timbangan berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto atau berat barang dengan truk tara, disebut dengan berat truk kosong, dan nito berat bersih barang dari TBS dan yang dikeluarkan dari pabrik. Setiap truk TBS atau CPO yang masuk ke PKS mengalami 2 kali penimbangan, yaitu ketika truk masuk ke pabrik juga menimbang ketika truk keluar pabrik. Jembatan timbang pada dasarnya terdiri dari plat-plat dan load-scale yang berfungsi sebagai sensor beban, di mana sensor beban ini kemudian akan membaca dan mengirim data ke monitor lewat wiring dan ditampilkan dalam bentuk angka-angka digital dan monitor timbangan. Yang kedua, proses penerimaan buah, di mana setelah proses penimbangan TBS kemudian dibongkar di lantai sortasi untuk dilakukan sortasi. Lantai sortasi berfungsi juga untuk menampung sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan yang dinamakan dengan dinapkan untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada lantai sortasi menggunakan sistem freeze in freeze out yang disebut dengan FIFO. Proses pemeriksaan kualitas atau sortasi, di mana proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima perusahaan dengan cara pemilihan satu persatu TBS. Fungsinya di sini adalah sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Selanjutnya, untuk membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang dilakukan mengendalikan buah yang di luar kriteria. Untuk TBS yang dibeli dari pihak ketiga, proses sortasinya dilakukan dengan lebih cermat, di mana TBS yang tidak sesuai dengan kriteria mutu, buah mentah, tandan kosong, buah busuk, dan buah sakit dimasukkan kembali ke truk untuk ditimbang sebagai tara. Hasil rotasi panen digunakan untuk menghitung rendemen distribusi tiap-tiap upling pemasok dan membuat material blends dan analisa tandan untuk setiap tandan tanam dan setiap updeling kebun. Sini ada lori, di mana lori adalah alat mengangkut TBS dari loading ramp menuju rebusan. Lori juga sebagai wadah untuk merebus TBS di sterilizer. Jumlah lori yang mencukupi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusan tercapai. PMKS Seiseko memiliki 108 lori. Lori yang digunakan berkapasitas sekitaran 4,5 ton, di mana faktor-faktor yang perlu diperhatikan salah satunya adalah pengisian lori dilakukan secara optimal agar mencapai kapasitas. Dudukan lori harus tepat di atas rel agar
tidak terpleset dan jatuh. Roda roli agar tetap berjalan lancar. Selanjutnya dengan lori harus baik dan benar agar berfungsi sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya ada sterilizer, di mana sterilizer ini berbentuk vertikal untuk bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap steam. Steam yang digunakan adalah satu rated steam dengan tekanan 1,8 sampai 2,0 kg per cm dan suhunya mencapai 110 sampai 120 derajat Celcius. Yang diinjeksi dari boiler, bejana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan, pipa uap masuk inlet, pipa kondensat. Sistem perebusan menggunakan 3 puncak yaitu triple peak. Adapun tujuan dari proses perebusan sterilizer yaitu yang pertama untuk membantu pelepasan butir-butir buah dari tandan, yang kedua untuk menurunkan kadar kandungan air dalam buah, yang ketiga untuk mengurangi peningkatan FFA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim lipase penyebab hidrolisa minyak. Yang keempat, mengumpulkan zat putih telur atau protein dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengkoagulasi unsur-unsur putih telur. Yang kelima, untuk melunakkan daging buah. Persiapan proses penempaan dengan melunakkan buah dan melepaskan meskap pada nut. Yang keenam, untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan membantu pelepasan karnel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Yang ketujuh, untuk suplai bagi kesediaan buah tersebut yang disebut dengan cooking fruit bonds atau CFB, di mana sterilizer bertujuan perebusan 3 puncak adalah tahap yang pertama pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Yang tahap keduanya pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Yang tahap ketiga pematangan dan pelunakan daging dan membuat kejutan terhadap biji agar terjadi kekoplakan. Di mana cara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil rebusan yang sempurna, mengingat kerapatan berondolan dalam tandan buah semakin padat atau solid. Untuk mencapai kematangan perebusan berondolan, bagian dalam diperlukan panas yang cukup, pembuangan air kondensat dan udara pada puncak pertama dan kedua harus benar-benar sampai habis karena air dan udara merupakan pengantar panas yang buruk. Pada puncak ketiga, perebusan ini dilakukan selama 45 menit tergantung pada kondisi buah. Waktu yang digunakan untuk sterilisasi adalah 75 sampai 80 menit. Sedangkan waktu untuk satu siklus perebusan 110 sampai 120 menit. Di mana sterilizer ini yang pertama main steam inlet, yang kedua auxiliary steam inlet, yang ketiga kondensat, yang keempat diaerasi, yang kelima ectus, yang keenam Steffi valve, yang ketujuh pressure gauge, yang kedelapan bypass. Di mana di sini ada tipler atau hoisting crane, di mana tipler ini berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus ke dalam scraper conveyor dan dibawa ke sterser. Jumlah tipper di PMKS Seisaico ada 1 unit. Tipper bekerja dengan cara memutar lori sebesar 360 derajat sampai buah dalam lori habis tertuang. Tipper digunakan secara terus-menerus sesuai dengan jalannya proses pengolahan dalam pabrik. Lama waktu penuangan agar diatur supaya kapasitas pabrik dapat tercapai. Waktu yang dibutuhkan untuk menuang tandan buah rebus dari lori yaitu 5 menit. Di sini ada thresher
di mana tracer ini berfungsi untuk memisahkan berondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong membawa janjangan keluar dengan putaran drum tracer 23 rpm, di mana berondolan akan terpisah dengan janjangnya akibat dibanting dan jatuh kembali, lalu dibanting kembali dan jatuh. Tracer ini terdiri dari sebuah drum yang sisinya berbentuk kisi-kisi dengan jarak tertentu dan berfungsi agar terjadi pengangkatan dan pembantingan serta pengarahan janjangan dan membawanya ke ujung drum, di mana berondolan yang terpisah akan masuk pada lubang tersebut dan akan jatuh ke conveyor, dan selanjutnya berondolan diangkut ke stasiun pengempaan, sedangkan tandan yang sudah terpisah dengan berondolan akan dibanting dan keluar akibat adanya spake plate, di mana plat pembawanya yang sengaja dipasangkan dengan kemiringan 5 derajat, di mana faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja tester adalah putaran dari tester 23 rpm, pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah dan disesuaikan dengan kapasitas alat sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas. Selanjutnya ada ketinggian bantingan tandan buah rebus di dalam drum. Untuk perebusan yang sempurna, ketinggian bantingannya itu cukup 1 sampai 1,2 meter. Hal ini diperoleh dengan putaran drum yang sesuai 23 rpm. Selanjutnya ada kemiringan spek dan jumlah pisau pelempar, kebersihan dan jarak kisi-kisi drum. Efektivitas tester dapat dilihat dari USF. Di sini USF itu adalah on strip fluid, yaitu berondolan yang sudah lepas dari spake plate tetapi tidak mau keluar dari tandan. Oil loss pada janjangan kosong. Di sini ada digester. Digester adalah katel tegak yang mempunyai dinding rangkap, proses pemutar yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengaduk. Jumlah pisau pengaduk dalam satu buah digester terdiri dari 4 pasang pisau pengaduk yang bertingkat dan 1 pasang pisau pelempar, di mana letak pisau-pisau ini dibuat bersilang antara pasangan yang satu dengan yang lain agar daya adukan cukup besar dan sempurna. Untuk start awalnya, digester diisi penuh 80 sampai 90%, kemudian diputar selama 15 menit dan land press dibuka. Fungsi digesternya adalah melumatkan daging buah, memisahkan daging buah dengan biji, mempersiapkan feeding press, menaikkan temperatur, meniriskan minyak, homogenase. Di mana faktor-faktor yang mempengaruhi kerja digester. Yang pertama, kondisi pisau mengaduk digester. Jika aus, segera diganti. Yang kedua, level volume buah dalam digester minimal berisi 3/4 dari volume digester. Pisau bagian atas tertutup oleh berondolan. Yang ketiga, temperatur dijaga pada suhu 90 sampai 95 derajat Celcius untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan air. Temperatur dalam digester dijaga dengan menginjeksikan steam ataupun dengan menggunakan steam jacket. Yang keempat, kebersihan bottom plate. Yang kelima, kematangan buah yang sudah direbus. Yang keenam, kecepatan pengadukan yaitu sebesar 25 rpm. Yang ketujuh, kondisi plat sikup penanya pada dinding digester. Yang kedelapan, waktu pengadukan 15 sampai 20 menit. Di sini ada screw press, di mana screw press berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara mengepres, di mana proses ini pengepresan dilakukan dengan menggunakan tekanan screw sehingga melalui lubang-lubang press cake minyak dipisahkan dari serabut dan biji. Tekanan kon yang rendah mengakibatkan loss minyak pada fiber tinggi, tetapi persentase biji pecah kecil dan ampas yang dihasilkan basah
sebaiknya tekanan kon yang terlalu tinggi mengakibatkan persentase biji pecah tinggi, tetapi losses minyak pada fiber rendah. Tekanan kon 38 sampai 50 bar. Di mana faktor-faktor yang mempengaruhi kerja press yaitu kondisi warm atau main screw press. Yang kedua tekanan kon, yang ketiga kematangan buah yang direbus, yang keempat kebersihan pada presker, yang kelimanya air delusi, dimana yang berfungsi untuk mempermudah proses pemisahan minyak dari daging buah. Jika air delusi terlalu sedikit, maka minyak yang dihasilkan lebih murni, tetapi basis minyaknya tinggi. Temperatur air dilusi harus menjaga 95 derajat Celcius. Penambahan air delusi dilakukan sebanyak 15-20% terhadap TBS yang diolah. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ampas kelapanya harus keluar merata di sekitar konus, dan tekanan hidrolik pada akumulator 38-50 kg per cm. Bila screw press harus berhenti lama, screw press harus dikosongkan. Di mana normal yang diizinkan di stasiun Kempah adalah oil lossing pada fiber 3,5 sampai 4,5%. Oil lossing pada biji maksimum 0,5 sampai 1%. Sand trap tank, di mana sand trap tank berfungsi sebagai penangkap pasir. Minyak kasar yang dikeluarkan dari press dialirkan menuju sand trap tank. Temperatur pada sand trap tank harus mencapai 95 derajat Celcius. Minyak yang masuk ke sand trap tank satu akan diendapkan pasirnya, lalu minyak pada bagian atas akan langsung masuk ke sand trap tank kedua, dan pasir akan mengendap ke bawah untuk di blondon. Blondon ini dilakukan setiap 4 jam sekali. Ketika minyak pada bagian atas akan dialirkan ke vibrosperator, di mana di sini ada vibrating screen, di mana vibrating screen ini berfungsi untuk menyaring massa pendatan berupa ampas yang terikut minyak kasar dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak, yaitu jenis-jenisnya ada 3, yaitu single deck, double deck, dan triple deck. Vibrating screen jenis single deck, ukuran mesh yang digunakan adalah ukuran mesh 20, di mana serabut hasil pemisahan pada akan dikembalikan lagi ke button cross conveyor untuk diproses kembali. Getarannya ini dikontrol melalui penyetelan bandul yang diikat pada helix motor. Getaran yang kurang menyebabkan pemisahan tidak aktif. Kontrol kebersihan PS harus dilakukan secara rutin agar pendapatan yang terbuang dari hasil penyaringan hidro tidak menumpuk. Di sini ada crude oil tank, di mana crude oil tank ini berfungsi sebagai penurun kadar NOx pada minyak. NOx di mana NOx ini adalah non oil solid, akan mengendap pada bagian dasar tangki. Minyak pada bagian atas akan dipompakan menuju clarifier tank. Bagian dalam dari crude oil tank harus dilengkapi sistem pemanas steam oil coil dan steam injection, di mana suhu crude oil tank sebaiknya 95% derajat Celcius. Blondonnya pada tangki ini dilakukan 6 hari sekali. Continuous tank, di mana continuous tank ini berfungsi untuk memisahkan minyak sludge dan NOx secara gravitasi. Berdasarkan perbedaan berat jenis pada continuous tank dapat dilakukan penambahan air agar pada minyak tidak terjadi
kejenuhan dengan suhu 90-90 derajat Celcius. Apabila kejenuhan terjadi, maka proses pemisahan minyak akan sulit terpisah karena minyak sudah mengental dan menyatu dengan fluid. Untuk mengetahui kinerja continuous tank, maka indikator yang digunakan adalah kandungan minyak pada fluid underflow max 8%. Ketebalan minyak pada continuous tank sebaiknya 30-50 cm. Kenapa harus 35-50 cm? Dia untuk melakukan pengutipan minyak melalui skimeter dan akan dibawa ke oil tank. Di dalam continuous tank terdapat pengaduk yang bergerak dengan kecepatan 4 rpm, di mana hal ini dilakukan agar minyak tidak terjadi kejenuhan dan melepaskan partikel minyak yang terjebak di fluid. Apabila putarannya terlalu cepat, maka akan membuat fluid bercampur dengan minyak, dimana jika panas yang harus dijaga dipertahankan sekitar 90-95 derajat Celcius agar proses pemisahannya lancar. Sini ada continuous tank. Pada tangki ini dilakukan analisa laboratorium pada minyak. Apabila kadar NOx sudah tinggi, maka dilakukan blowdown dan dialiri ke tension tank. Hal yang perlu diperhatikan pada CST yaitu salah satunya ada air dilusi, kecepatan stirrer, steam yang masuk, drain, dan temperatur. Oil tank, di mana minyak continuous tank akan mengalir ke oil tank. Oil tank berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel fluid. Minyak masuk pertama kali ke oil tank nomor 4. Kotoran dan partikel fluid akan mengendap karena adanya gaya gravitasi dan perbedaan berat jenis, di mana kotoran akan mengendap pada bagian bawah oil tank nomor 4, sedangkan minyak oil tank nomor 4 akan dipompa ke oil tank nomor 3 untuk diendapkan dan dimasakkan selama 90 menit, di mana minyak dari oil tank ini akan dipompakan ke oil tank nomor 2 untuk disirkulasi mengurangi kadar airnya. Selama sirkulasi, suhu tetap dijaga pada 95 derajat Celcius. Setelah selesai sirkulasi, minyaknya akan dipompa ke oil blower, di mana oil tank nomor 1 untuk cadangan. Hasil blowdown akan dialir ke mono tank untuk selanjutnya akan dipompakan ke continuous tank, di mana faktor yang mempengaruhi kinerja oil tank ini salah satunya ada temperatur, kondisi steam coil, dan blowdown, di mana minyak dari oil tank lalu akan dihisap ke blower. Oil blower berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak di dalam oil blower. Terjadi perbedaan tekanan antara luar oil blower dengan udara dalam. Tekanan di dalam oil blower sangat rendah. Pada tekanan yang rendah, fluid akan lebih cepat menguap meskipun belum tercapai titik didihnya. Minyak dan air memiliki titik didih yang berbeda. Minyak memiliki titik didih lebih tinggi dari air sehingga minyak tidak terikut menguap dengan air. Pada saat minyak terisap ke oil blower, minyak akan di-spray ke oil blower melalui nozzle, di mana air di dalam minyak akan mudah menguap dan terisap oleh blower. Selanjutnya terdorong keluar ke wadah penampungan air oleh blower. Karena titik didih minyak lebih besar daripada air, maka minyak tidak menguap dan jatuh ke bawah. Dihisap oleh oil transport pump yang kemudian mengalir ke daily tank, di mana stok tank ini fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Di mana faktor yang harus diperhatikan pada stok tank, yang pertama, kebersihan tangki stok tank harus
dibersihkan secara rutin karena kebersihan tangki ini dapat mempengaruhi kenaikan kadar FFA-nya dan kotoran. Yang selanjutnya, kondisi steam coil. Kondisinya harus diperiksa rutin karena kebocoran steam coil dapat mengakibatkan naiknya kadar air pada CPO. Selanjutnya, temperaturnya itu harus 40 sampai 60 derajat Celcius. Mana PT Selpindo Matapau memiliki satu stok tank dengan kapasitas 700 ton. Sludge tank, di mana sludge tank ini berfungsi sebagai tempat penampung sludge sementara sebelum diolah di descenter. Dilakukan pemanasan pada sludge agar tidak jenuh pada suhu 80 sampai 85 derajat Celcius. Di sini terjadi proses pengendapan pada bagian bawah sludge tank, yaitu sludge dan nose. Dari dasar tangkinya dipompakan ke blend tank untuk umpan descenter. Lalu akan dilakukan down apabila endapan nose pada dasar sludge tank telah sangat kental. Sludge hasil dari pengendapan akan dipompakan ke balance tank. Di sini ada descent center sludge paste, yaitu cairan lumpur dari continuous tank yang masih mengandung minyak maksimum 8% dan diolah lebih lanjut oleh descenter, di mana alat ini memisahkan fraksi minyak yang disebut dengan crude oil, fraksi cair yang disebut dengan water phase, dan fraksi padat yang disebut dengan solid. Prinsip kerja alat ini adalah memisahkan ketiga fraksi dengan putaran 3500 rpm, dan karena berat jenis yang berbeda, keberhasilan dalam pengoperasian descenter dipengaruhi oleh yang pertama, komposisi umpan yang diolah karena rasio diantaranya minyak, air, dan lumpur mempengaruhi terhadap daya pisah alat tersebut. Yang kedua, fungsi alat descenter tersebut. Yang ketiga, penyimpanan kapasitas alat dengan jumlah alat yang diolah. Di sini ada water phase tank, di mana water phase tank adalah tangki sebagai tempat penampungan water phase hasil dari pemisahan descenter yang masih mengandung mainnya. Water phase hasil dari descenter akan diolah, kemudian akan dilakukan proses pengutipan minyak oleh separator. Di sini ada separator, di mana separator adalah alat untuk mengutip minyak yang masih terkandung di dalam water phase dengan cara kontrafungsi dengan diputar 4200 rpm, di mana minyak, air, dan nose dengan berat jenis yang lebih tinggi akan terlempar keluar dari poros, dan minyak yang berat jenis yang lebih rendah akan masuk ke bagian dalam. Proses kapasitas fluid separator ditentukan oleh ukuran nozzle yang digunakan. Ukuran nozzle yang dipakai sekecil mungkin untuk meminimumkan kehilangan minyak pada drap buang fluid separator. Pengoperasian separator ini dengan cara membuka keran air penuh dan mengatur keran umpan fluid separator dikontrol melalui sudut flap pada side glass. Air terbentuk 150, minyak akan keluar dan langsung dipompakan ke monotank, sedangkan nose akan dipompakan ke centeng tank, di mana monotank ini adalah minyak hasil pemisahan descenter fluid separator dan hasil pengutipan dari part pit langsung mengalir ke monotank. Minyak yang ditampung oleh monotank akan dikembalikan ke continuous tank untuk diolah kembali. Pada monotank ini juga terjadi proses pengendapan kotoran dan sludge yang masih terikut dalam minyak kemudian akan dibuang ke parit menuju part pit. Sini juga ada disinfect tank, di mana disinfect tank ini berfungsi sebagai tempat penampungan air kondensat rebusan yang akan digunakan sebagai air delusi pada stasiun pres, di mana disinfect tank ini juga
menampung blowdown dari continuous tank, sludge tank dan water phase tank, dan lumpur dari sludge separator. Untuk kembali dilakukan pengendapan untuk pemisahan minyak dan mengutipnya kembali dan dialiri ke continuous tank, sementara sisanya aliri ke pad pit. Di sini pad pit itu dia berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dari disinfektan tank dan aliran dari parit stasiun klarifikasi. Pad pit terdiri dari 4 bak dan dilengkapi dengan sekat-sekat. Digunakan sekat untuk mengutip sisa-sisa minyak yang mungkin masih ada dan mengendap kotoran minyak yang terkutip pada dipompakan ke disinfektan tank. Sini ada cake breaker conveyor atau yang disingkat dengan CBC, di mana empas kempa atau cake-nya dari stasiun press akan langsung jatuh ke cake breaker. Di breaker ini conveyor untuk dibawa ke dispense di perishaper. Cake breaker conveyor ini berfungsi untuk membawa cake yang masih mengandung fiber dan nut ke perishaper serta memecahkan gumpalan cake dari perasan agar mempermudah di dalam pemisahan antara fiber dan nut. Fiber akan disap oleh sparking column untuk selanjutnya dibawa ke fiber clone sebagai bahan bakar boiler. Sedangkan nut akan jatuh menuju disperser untuk selanjutnya akan dibersihkan serabut halus yang masih menempel pada bagian luar nut yang dapat merendam lemparan dari grapple mill dan nut cracker sebagai alat pemecahnya. Di mana di sini ada sparking column. Alat ini berfungsi untuk mengisap fiber. Pemisahan dilakukan dengan pengaturan dari airlock. Penghisapan dilakukan dengan prinsip perbedaan berat jenis, di mana berat jenis paling ringan fiber akan terhisap ke fiber cone. Serabut akan dihisap langsung di bawah menuju airlock, lalu fiber akan dibawa oleh conveyor untuk menjadi bahan bakar boiler. Dan nut berat jenis yang beratnya akan langsung jatuh ke bawah dan akan masuk ke deperishaper. Dimana deperishaper selanjutnya ada deperishaper, dimana deperishaper ini berfungsi untuk membersihkan nut dari kotoran dan fiber yang masih melekat pada nut. Putaran deperishaper ini adalah 15 rpm. Di dalam deperishaper terdapat sudut yang digunakan untuk membawa nut berjalan ke ujung dan deperishaper yang dapat lubang-lubang sebagai tempat masuknya nut yang sudah dipisahkan dengan kotoran dan fiber. Di sini ada nut silo. Seperti tahu, nut silo yang dibawa oleh wet nut conveyor membagi nut menuju nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat nut pemanasan, nut sebagai cangkang dan inti berpisah kelopak yang dapat memaksimalkan kinerja mill dan nut cracker. Dimana di sini ada juga nut grading. Nut grading ini berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan ripple mill dan nut cracker. Lubang pertama untuk nut dengan diameter yang kecil, lubang kedua untuk nut dengan diameter sedang. Dua lubang ini untuk umpan ripple mill 1 dan 2, sedangkan lubang 3 untuk nut berdiameter besar dan nut dua lubang. Ini untuk umpan nut cracker. Nut grading berputar dengan kecepatan 23 rpm. Pemisahan ini terjadi karena adanya putaran dan lubang dari drum dengan diameter berbeda. Sini juga ada ripple mill, di mana alat ini berfungsi untuk memecah nut dengan cara menggiling nut
yang masuk ripple mill akan digiling oleh rotor bar ripple mill dan ditahan dengan stator bar ripple mill yang memiliki permukaan yang kasar yang menyebabkan terjadinya pecahnya nut. Sini faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pemecahan, salah satunya jarak atau sequencernya antara rotor dengan stator, RPM, tingkat kekeringan nut, di mana pengukuran besarnya jarak harus dilakukan berdasarkan bahan baku yang masuk agar nut dapat pecah sempurna. Di sini juga ada nutcracker. Alat ini berfungsi memecahkan biji dengan sistem memperan biji berdiameter besar ke dinding nutcracker dengan kecepatan tinggi, maka biji yang memiliki diameter yang besar sekalipun akan pecah. Kadar air biji yang rendah akan lebih mudah dipecah dan menghasilkan inti utuh, dan sebaiknya bila kadar air yang tinggi akan mengakibatkan biji akan lebih sulit dipecahkan dan sering menghasilkan biji pecah dan inti lekat yang menyebabkan kehilangan kernel yang meningkat. Pemecahan biji ini di mana kapasitas yang sudah ditetapkan akan menurun efisiensi pemecahan biji, yaitu sering ditemukan biji utuh dan inti lekat dengan persentase yang besar. Sini ada LTDS, di mana LTDS ini adalah Light Tenera Dry Separator, di mana berfungsi untuk menghisap cangkang halus. Aliran udara terjadi karena adanya hisapan dari blower LTDS. Klon yang memisahkan cangkang dengan udara pembawanya, sehingga pecahan cangkang yang terbawa dalam aliran akan terpisah dengan udara dan jatuh ke bawah menuju airlock dan akhirnya jatuh ke horizontal cell conveyor menuju stasiun boiler, di mana faktor yang mempengaruhi kinerja LTDS adalah hisapan, disebut dengan damper airlock dan fan, kebocoran dusting, dan kualitas serta kuantitas umpan masuk. Di sini juga ada claybat, di mana claybat ini adalah alat untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media lumpur dari tanah liat, dan inti dan cangkang dari LTDS akan masuk ke claybat, di mana claybat terjadi pemisahan akibat adanya beda berat jenis antara inti dan cangkang dan cairan tanah liat. Cairan tanah liat ini media untuk memisah yang memiliki berat jenis di antara cangkang dan inti. Berat jenis cairan tanah liat dapat disesuaikan dengan cara menaikkan kekentalan larutan atau kenaikan viskositas cairan lumpur tersebut. Lumpur dari tanah kampung liat yang baik memiliki 1,120 kg per liter. Karena di sini ada kernel dryer, di mana di sini berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti. Penurunan kadar air pada inti bertujuan untuk menghindari penjamuran pada saat penyimpanan. Temperatur kernel dryer ini sekitaran 80 derajat Celcius. Dilakukan agar pengeringan pada inti sempurna sampai pada dalam intinya kadar air inti maksimum 7%, kapasitas kernel dryer 10 ton. Di sini juga ada pneumatic blower, di mana konsumsi pada inti adalah maksimum sekitaran 5%. Untuk itu PKS PT Skopindo Matapau menggunakan pneumatic blower untuk mengurangi kadar kotoran dalam inti. Prinsip kerja alat ini sama dengan LTDS, pemisahan cangkang dan inti dengan sistem kering. Karena perbedaan berat dan jenis cangkang pada inti kering akan jatuh ke bawah, sedangkan inti kering akan terikut oleh hisapan blower menuju kernel bin.
di mana kernel bin ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Kernel bin sebaiknya dilengkapi pan agar uap air yang terkandung dalam inti dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi dalam terong lembab yang kemudian menyebabkan timbulnya jamur pada inti. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Di dalam video ini mungkin masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menampakkan beberapa foto, yaitu yang alat-alat yang digunakan mulai dari awal pemrosesan sampai akhir pemrosesan. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis kadar asam lemak bebas dalam sampel crude palm oil dilakukan dengan metode tiritasi asam basa. Prinsip dari tiritasi asam basa yaitu analisis jumlah asam lemak bebas dalam suatu sampel ekuivalen yang jumlah basa yang ditambahkan dalam tiritasi ditandai dengan berubahnya warna sampel menjadi warna merah jambu. Dan selanjutnya dari hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa kadar asam lemak bebas dalam sampel crude palm oil dikategorikan kurang baik karena melebihi batas standar yang telah ditetapkan perusahaan, namun tidak melebihi batas standar mutu SNI. Saran bagi pemanennya adalah penanganan pasca panen buah kelapa sawit sebaiknya harus dilakukan dengan baik, menghindari terjadinya kerusakan seperti benturan yang mengakibatkan buah sawit memar, karena hal ini dapat mengacu kerja enzim dan reaksi pembentukan asam lemak bebas sehingga nantinya akan mengurangi kualitas CPO yang dihasilkan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan di dalam video yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.